Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi, yaitu tentang pengecatan bakteri atau pengecatan bakteri Gram dan juga bakteri Zell-Nielsen. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan membahas dua topik utama, yaitu tentang pewarnaan bakteri, di mana di sini ada pewarnaan bakteri dengan Gram dan juga dengan menggunakan Zell-Nielsen. Apa sih bedanya? Kalau pada pewarnaan bakteri Gram ini nanti kita akan menghasilkan outputnya berupa adalah dengan didapatkan di bawah mikroskop itu berupa bakteri Gram positif dan juga bakteri Gram negatif. Nah, sedangkan pada pewarnaan Zell-Nielsen itu nanti biasanya kita untuk mengetahui bahwa bakteri itu tahan dengan asam, atau makanya disebut dengan pewarnaan BTA atau bakteri tahan asam. Nah, biasanya pewarnaan Zell-Nielsen atau pewarnaan BTA ini dipakai untuk mendiagnosis suatu penyakit ataupun pada kuman-kuman tertentu, misalkan pada kuman-kuman jenis Mycobacterium tuberculosis ataupun Mycobacterium lepra. Nah, nih kita masuk ke pewarnaan yang pertama, yaitu pewarnaan bakteri Gram, di mana di sini nanti hasil outputnya ada dua, yaitu Gram positif dan juga Gram negatif. Nah, apa sih tujuannya sendiri dari pewarnaan Gram itu? Yang pasti pertama adalah kita melihat bentuk. Maksudnya bentuk apa? Bentuk dari bakterinya. Apakah dia basil ataupun dia kokus, seperti itu. Dari morfologinya kita juga bisa lihat dari hasil pewarnaan ini. Dan juga nanti hasilnya adalah dari reaksi atau sifat pewarnaan bakteri. Nah, kenapa sih dia ini bisa berwarna merah? Kenapa dia bisa berwarna biru? Ini semuanya gara-gara ada dinding dari si bakterinya itu. Dinding bakterinya itulah yang membuat perbedaan warna ini, seperti itu. Nah, kan tadi kita namanya aja pewarnaan, berarti ada sesuatu yang kita pakai buat pewarna, atau dalam dunia mikrobiologi, dalam praktikum mikrobiologi ini biasanya dikenal dengan cat atau pewarnaan Gram. Pewarnaan Gram di sini dia menggunakan larutan amonium oksalat kristal violet, di mana dia ada empat komponen seperti itu. Yang pertama adalah gram A. Jadi gram A ini sebenarnya banyak kandungannya selain kristal violet, tapi dan ada lain-lain, tapi ada beberapa komponen selain kristal violet juga. Nah, gram B ini biasanya kita sebut dengan bisa lugol, seperti itu. Gram C ini nanti kita pakai alkohol, dan gram D kita pakai larutan safranin gitu. Nah, ini apa sih gunanya gram A, gram B, gram C, dan gram D ini? Jadi nanti sepemahaman saya dia diberikan secara berurutan. Nah, nanti dari hasil-hasil inilah ada yang membuat si bakteri itu memberikan warna biru, ada yang membuat memberikan warna merah pada bakteri, dan lain-lain, dan ada juga yang fungsinya untuk meluruskan pewarnaan dari bakteri. Nah, alatnya itu apa aja sih? Untuk pewarnaan Gram sendiri itu yang pertama adalah rak atau kontainer. Di sini gunanya buat apa? Ini di sini biasanya nanti dilakukan untuk tempat pemberian cat atau pemberian pewarnaan. Jadi nanti kaca preparatnya ditaruh di sini yang sudah berisikan bakteri, biarkan bakteri, baru nanti diberikan pewarnaan biar nggak tumpah kemana-mana. Nah, yang kedua adalah bunsen. Bunsen ini ya seperti api yang pakai spiritus. Kemudian ada kaca preparat, ya jelas kaca preparat untuk menaruh biarkan bakterinya di kaca preparat. Juga ada mikroskop dan juga ada yang namanya OC. OC ini adalah alat alat untuk mengambil biakan bakteri dari tempat spesimen. Dan biasanya itu dalam bentuk cairan ataupun dahak yang sudah dalam bentuk suspensi. Nah, kita masuk ke bahannya. Kalau tadi alatnya, sekarang bahannya. Bahannya apa sih? Yang pertama satu set gram. Yang tadi yang ada 4, ada kristal violet, ada lugol, ada alkohol, dan ada safranin. Nah, kemudian ada biakan bakteri, ini biasanya dalam bentuk suspensi, larutan air garam fisiologis, dan juga minyak imersi, di mana minyak imersi ini dipakai untuk saat kita mengamati bakteri tersebut di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Yang pertama, tadi kita ambil pertama dulu objek glassnya. Objek glassnya kemudian kita lewatkan di atas bunsen atau spiritus dengan 2-3 kali. Tujuannya buat apa? Itu mensterilkan, seperti itu. Untuk mensterilkan biar nanti tidak ada artefak ataupun tidak ada sesuatu yang menempel di situ, seperti itu. Nah, kemudian kita beri tanda. Ini kita pakai 2 objek glass. Objek glass ada kita pakai label A sama B pada objek glassnya. Nah, kemudian dari bawah objek glass itu kita gambar lingkaran untuk nanti tempat sebagai peletakan dari suspensi si bakteri.
Nah, kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada lingkaran itu. Nah, kalau semua sudah siap, langsung kita ambil satu OC biakan bakteri dan kita taruh di kaca A maupun di kaca B seperti itu. Nah, sebelum mengambil OC, sebaiknya OC itu dipanaskan dulu, dipanaskan di spiritus sampai berwarna merah. Nah, tujuannya buat apa? Kan kita tahu kalau OC itu sudah terpapar dengan dunia luar. Nah, jadi biar kumannya itu yang kita ambil memang benar-benar kuman dari si suspensinya, bukan kuman yang terpapar atau yang menempel di OC-nya. Makanya harus kita panaskan dulu sampai betul-betul merah. Kemudian kalau dia sudah merah, kita diamkan terlebih dahulu. Kalau dia udah agak dingin, langsung kita masukkan ke dalam biakan bakterinya. Jangan dimasukkan waktu panas. Kenapa? Karena bisa membunuh si bakteri-bakteri yang sudah tadi di suspensi yang ada di suspensi si bakterinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah ambil OC, kita masukkan, kita ambil suspensi bakterinya, kita taruh di kaca A maupun kaca B, kita buat preparat yang tipis. Nah, baru kita keringkan ini sebentar aja dan kita fiksasi lewat di atas bunsen seperti itu. Tapi jangan terlalu lama juga biar kumannya nggak mati. Nah, nanti kalau sudah kita sudah siap nih, kita sudah ambil spesimennya, bisa selanjutnya kita taruh di rak. Untuk apa? Untuk memulai pewarnaan gram atau si pengecatannya seperti itu. Nah, proses pengecatannya tadi kita sudah tahu kalau ada beberapa cat yang dipakai, yaitu ada 4 cat. Yang pertama tadi kita pakai namanya kristal violet. Kristal violet kita tuang nih, atau kita pakai pipet atau pakai secara perlahan seperti itu, dan kita diamkan selama kurang lebih 1-2 menit. Nah, kalau sudah kita buang tuh zat warnanya dan kita cuci dengan air. Nah, ini biasanya kalau saya tidak salah, kristal violet itu memberikan warna ungu atau warna biru di bakterinya seperti itu. Nah, kemudian kita cuci, kemudian kita beri lagi dengan lugol atau yang larutan kedua tadi, si gram B tadi, dan kita diamkan 30 detik. Baru kemudian kita buang, sama prinsipnya buang dan cuci dengan air mengalir. Nah, baru kita yang ketiga adalah alkohol. Alkohol ini gunanya untuk apa? Untuk meluruhkan atau untuk lunturkan dengan alkohol sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Jadi kuman-kuman yang cuma sekedar artefak atau apapun itu akan luntur. Tapi kalau kuman yang sudah melekat dengan si zat warnanya akan susah untuk luntur seperti itu. Sama prinsipnya, kita tetes dengan alkohol baru kita cuci dengan air mengalir. Nah, kemudian yang terakhir adalah safranin. Nah, teteskan dengan safranin dan kita biarkan selama kurang lebih 2 menit. Nah, kemudian kita buang juga, buang zat warna dan cuci dengan air. Berarti larutan gram A, gram B, gram C, dan gram D sudah kita lakukan dalam proses pengecatan ini. Gram A tadi kristal violet, gram B lugol, gram C-nya alkohol, dan gram D-nya adalah safranin. Nah, kemudian kita keringkan, kita angin-anginkan. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Dan disinilah gunanya si minyak imersi tadi. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat. Di sini larutan pertama yaitu kristal violet, larutan kedua lugol atau iodin. Di sini tidak memberikan seperti memudarkan warnanya saja. Ini yang pekat, ini lebih nggak pekat seperti itu. Nah, kemudian ini memberikan pewarnaan pada bakteri gram. Kalau nggak salah yang biru itu adalah yang positif. Biru itu positif, atau ungu itu positif nih. Positif dia pada kuman-kuman yang kokus, yang bulat. Biasanya gram positif itu kokus seperti itu. Nah, kemudian diberikan warna safranin itu untuk memberi warna merah pada gram-gram kuman gram negatif seperti itu. Jadi intinya kalau kristal violet memberikan warna ungu pada spesimen atau pada percobaan tadi, sedangkan safranin itu adalah gunanya untuk memberikan kesan warna merah. Nah, itu tadi untuk pewarnaan gram. Sekarang kita masuk ke pewarnaan bakteri tanah asam atau yang namanya BTA atau juga Ziehl-Neelsen. Nah, tadi sudah saya katakan di awal kalau BTA ini biasanya dilakukan pada kuman-kuman tertentu, misalkan pada jenis Mycobacterium, bisa Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium lepra, di mana kalau Mycobacterium TB itu spesimennya adalah sputum, sedangkan kalau pada lepra itu biasanya kerokan kulit, bisa dari telinga dan lain-lain seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Hampir sama seperti pewarnaan bakteri gram, tapi yang kita amati sekarang adalah bakteri yang tahan dengan pewarna asam.
di mana nanti akan berwarna merah dan bakteri yang lain akan berwarna biru. Apakah berarti dia gram negatif? Nah, itu yang saya pahami adalah kalau kuman-kuman Mycobacterium itu adalah dia bukan gram negatif, tapi dia berbeda jenis dari gram negatif, dan dia makanya pewarnaannya ada khusus atau yang namanya pewarnaan BTA tadi. Nah, di mana sifat asam ini dipengaruhi dinding sel dari bakteri tersebut. Nah, kalau tadi kita pakai apa ya, gram, cat gram gitu. Ada yang namanya gram A, gram B, gram C, dan gram D. Nah, kalau pada Ziehl-Neelsen kita pakainya cuma 3, atau ZNA, ZNB, atau ZNC. Di mana ZNA ini sama semuanya, ini dia ada kandungannya selain karbonfusin, tapi biasanya yang memberikan kesan atau memberikan efek itu adalah si karbonfusinnya, atau yang biasa disebut-sebut lah pada di kalangan kedokteran seperti itu. Dan ini ada kandungan yang lain seperti itu. Nah, kemudian di ZNB itu ada HCl dan alkohol seperti itu. Nih, HCl alkohol, baru yang ini yang merah karbonfusin, dan yang ZNC adalah methylene blue plus aquades. Di mana ZNA, B, dan C ini sama prinsipnya, diberikan secara berurutan di spesimen atau di objek gelas. Nah, sama alatnya kurang lebih sama dengan pewarnaan gram. Ada rak, ada bunsen, atau spiritus, ada kaca preparat, ada mikroskop, dan juga ada OC. Nah, bahannya sama, hampir sama, satu set cat gram, maksudnya ini bukan cat gram ya, cat karbon ZN, biakan bakteri, larutan air gram fisiologis, dan juga minyak imersi. Nah, cara kerjanya sama. Yang pasti pertama adalah kita menggunakan APD, di mana APD harus kita gunakan selengkap-lengkapnya, dan harus harus menutupi semua jas lab, masker, Google kalau mungkin ada, atau dan lain-lain. Nah, sama pertama-tama kita ambil gelas objek dulu, baru kita lewatkan di atas bunsen. Kalau sudah biasanya tunggu sampai 3 sampai 5 kali atau 2 sampai 3 kali kita lewatkan di atas bunsen. Nah, kemudian kalau sudah kita teteskan dengan larutan air garam fisiologis. Sama prinsipnya kita buat lingkaran dulu. Kita buat lingkaran, buat apa? Buat menaruh si spesimennya, buat lingkaran dari bawah dengan spidol, dengan pulpen, atau dengan yang lainnya. Nah, lingkaran tadi sudah siap, kita teteskan si air garam fisiologisnya di lingkaran tersebut. Nah, kemudian kita buat preparasi yang tipis dan rata. Nah, bagaimana sih cara yang buat preparasi yang tipis dan rata? Itu sama seperti pada pewarnaan gram, di mana pertama OC kita panaskan terlebih dahulu sampai berwarna merah. Kemudian kita keluarkan dari si bunsennya, atau kita keluarkan dari api ya, kita jauhkan dari api. Kita tunggu sampai warna merahnya padam. Padam, baru kalau udah agak padam kita masukkan ke si suspensinya tadi. Suspensinya tadi kita ambil dan kemudian kita buat di lingkaran dari si objek glass, dan kita buat dengan tipis dan juga rata. Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita bisa keringkan preparat pada suhu kamar. Dan kita fiksasikan lagi melewati bunsen. Ini sebelum dia diberi zat pewarnaan seperti itu. Nah, kemudian kita letakkan kaca pada rak preparat, dan kita yang pertama adalah si ZNA, atau kita tuangi larutan karbonfusin. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, dan jangan sampai mendidih. Dan ulangi sebanyak 3 kali, dan kita diamkan atau kita biarkan selama kurang lebih 5 menit. Jadi kan kalau tadi si bakteri gram itu dia kita A, B, C, D kita berurutan. Tapi kalau di sini baru yang A aja, yang karbonfusin, dia harus diulangi sebanyak 3 kali. Kita panaskan di atas api sampai mengeluarkan asap, tapi jangan sampai mendidih. Dan kita biarkan selama 5 menit habis itu. Nah, kemudian kalau tadi karbonfusin sudah diberikan, sudah 3 kali, sudah mengikuti aturannya tadi, kita buang zat warnanya dan bilas dengan air mengalir. Sama. Nah, kemudian yang kedua adalah Ziehl-Neelsen B atau alkohol, di mana ini biasanya lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Ini biasanya untuk meluruhkan warna pada kuman-kuman yang bukan kuman BTA gitu, atau pada kuman yang non spesifik ataupun yang cuma yang selain dituju seperti itu. Nah, sama prinsipnya kalau kita tuang alkohol, habis itu kita cuci dengan air mengalir. Nah, terakhir adalah tuangi preparat dengan larutan methylene blue, dan kita diamkan selama kurang lebih 30 detik, baru kita cuci lagi. Kita keringkan, habis itu kita angin-anginkan sampai kering, dan kemudian kalau udah kering kita amati dengan mikroskop dari perbesaran lemah hingga perbesaran 100 kali 100. Nah, kalau udah 100 kali 100 berarti kita harus menggunakan minyak imersi. Nah, tadi simpelnya
Simpelnya seperti ini. Pertama adalah kita tuangkan yang namanya karbonfusin, di mana karbonfusin ini adalah berguna untuk primary stain atau warna primer atau warna merahnya seperti itu. Nah, kemudian kita panaskan application overhead dengan siklus, katanya sih siklusnya 3 kali sampai berasap tapi jangan mendidih. Nah, kemudian kita luruhkan dengan zat warnanya tadi, kita luruhkan dengan acid alkohol atau sebagai decolorizer. Ini mordant dan ini primary stain. Nah, dan terakhir kita tuangkan dengan namanya methylene blue. Methylene blue ini memberi warna biru di sekitar kuman-kuman yang BTA, dan nanti hasilnya kita amati di mikroskop dan biasanya hasilnya adalah tampak kurang lebih seperti ini, ada merah-merah di antara kebiru-biruan. Nah, mungkin dari saya itu aja, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.